pagi, pagi, pagi. Nah, ketika Bu Tere bilang semangat pagi anak-anak, kalian yang di rumah bilang pagi, pagi, yes. Gitu ya anak-anak, masih ingat ya? Saya ulang lagi. Semangat pagi anak-anak, pagi, 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 yes. Oke, terima kasih anak-anak. Kita kembali dalam pembelajaran Bu Tere membahas materi kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bunyi dan indera pendengar. Pada pembelajaran ini, nanti ada beberapa hal yang Ibu Tere sampaikan. Yang pertama adalah bagian-bagian indera pendengar, dan yang kedua, bagaimana cara kerja telinga, dan yang ketiga, bagaimana cara merawat telinga, dan yang keempat, gangguan atau penyakit apa saja yang terdapat dalam telinga. Nah, anak-anak, di sini Bu Tere sudah menyediakan gambar atau diagram. Nah, di sini nanti tujuan Bu Tere adalah untuk mempermudah anak-anak belajar untuk menemukan bagian-bagian telinga. Nah, anak-anak, di dalam gambar ini bagian telinga itu ada 3, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam telinga. Nah, untuk lebih jelasnya itu akan menjelaskan satu-satu bagian dalam itu mana, bagian luar itu mana, bagian tengah itu mana. Bagian luar ini meliputi yang pertama, daun telinga. Daun telinga ini anak-anak. Nah, ini Bu Tere ini menandai ini merupakan gambar dari bagian daun telinga. Fungsinya melindungi telinga dari kotoran. Selain itu, dapat menampung atau menangkap gelombang bunyi. Nah, ini adalah daun telinga. Yang kedua yaitu lubang telinga. Lubang telinga ini anak-anak ya. Nah, ini lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi jalan masuknya bunyi ke dalam telinga. Ini lubang telinga. Bagian yang ketiga yaitu saluran pendengar. Nah, ini merupakan saluran pendengar. Saluran pendengar ini sebagai penghubung antara daun telinga dan gendang telinga. Dan ini adalah sebagai penghubung antara daun telinga dengan gendang telinga. Bagian tengah telinga. Bagian tengah telinga ini meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Nah, ini fungsinya gendang telinga. Bagian yang kedua adalah 3 tulang pendengar. 3 tulang pendengar itu meliputi yang pertama, tulang martil atau malleus. Yang kedua, tulang landasan atau tulang impuls. Dan yang ketiga adalah tulang sanggurdi. Nah, ini tulang sanggurdi. Jadi, ini tulang martil, ini tulang landasan, dan ini tulang sanggurdi. Fungsi dari 3 tulang pendengar ini untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Nah, berarti masih ada kaitannya dengan gendang telinga ini, karena sebagai penerus gelombang bunyi dari gendang telinga. Ini merupakan fungsi dari 3 tulang pendengar. Nah, yang terakhir yaitu bagian tengah telinga, saluran eustasius. Saluran eustasius berada di sini ya anak-anak, atau bahasa lainnya itu tuba eustachium. Nah, saluran eustasius ini untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga luar dan bagian tengah. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan bagian dalam telinga. Bagian dalam telinga itu meliputi yang pertama yaitu rumah siput. Nah, ini anak-anak, ini yang Ibu tunjukkan adalah rumah siput. Rumah siput ini sebagai tempat ujung-ujung saraf pendengar dan mengubah getaran menjadi sinyal pendengar. Dan yang kedua yaitu saluran setengah lingkaran. Nah, ini merupakan saluran setengah lingkaran. Fungsinya, saluran setengah lingkaran ini sebagai alat keseimbangan tubuh. Kemudian, tingkap oval dan tingkap bundar. Tingkap oval di sini anak-anak. Nah,
ini merupakan tingkap oval dan tingkap bundar. Dan ini tingkap bundarnya. Fungsi dari tingkap oval dan tingkap bundar ini meneruskan getaran bunyi dari telinga tengah ke dalam. Nah, yang terakhir ini adalah saraf pendengar. Bagian dalam yang terakhir ini adalah saraf pendengar. Letaknya di sini, anak-anak. Nah, ini merupakan saraf pendengar. Fungsinya menerima getaran bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak. Nah, cara kerja telinga sehingga suara bisa terdengar diawali dari getaran dari sumber bunyi yang merambat udara dan tertangkap ke daun telinga. Jadi diawali dengan merambat ke udara, setelah itu tertangkap ke daun telinga. Nah, ini daun telinganya. Kemudian getaran tersebut masuk ke dalam telinga melalui lubang telinga. Nah, getaran tersebut masuk ke dalam lubang telinga. Nah, ini yang hijau ini merupakan tanda getarannya. Nah, sehingga getaran tersebut mengenai gendang telinga. Getaran yang mengenai gendang telinga ini akan diteruskan oleh 3 tulang pendengar. Nah, ini 3 tulang pendengar sampai ke rumah siput. Nah, 3 tulang pendengar ini sampai ke rumah siput. Nah, ini adalah koklea atau rumah siput. Nah, ingat anak-anak, di dalam rumah siput terdapat reseptor yang berupa saraf-saraf pendengar. Nah, ini saraf-saraf pendengar. Kemudian, getaran tersebut akan ditangkap oleh ujung saraf pendengar. Dan getaran diteruskan ke otak, yang artinya getaran yang diterima sebagai suatu bunyi. Gangguan pada telinga. Telinga bisa mengalami gangguan berupa kelainan atau penyakit. Kelainan pada telinga antara lain: yang pertama, otosklerosis, yang merupakan kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantar suara terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan ketulian. Yang kedua, otitis media. Otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Yang ketiga, congek. Congek yaitu keluarnya bau busuk dari telinga akibat radang telinga dalam. Dan yang terakhir adalah bisul. Bisul yaitu luka dalam telinga di dalam telinga karena akibat infeksi. Cara merawat telinga. Supaya telinga tetap sehat, maka kita harus merawatnya. Yang pertama, bersihkan telinga dengan benda halus, misalnya kapas. Yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda tajam. Yang ketiga, jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga seperti beras, biji, kacang hijau, atau air. Dan yang keempat, hindari suara yang bising, karena kebisingan tinggi yang terjadi dapat menyebabkan tuli. Dan yang terakhir adalah, jika telinga terasa sakit, segera periksa ke dokter. Nah, anak-anak, itu tersebut penjelasan dari Bu Tere. Nah, sekarang tugas kalian ada kuis dari Bu Tere. Caranya bagaimana? Ada beberapa pertanyaan dari Bu Tere.
Sekarang tugas kalian menjawab secara langsung di forum Google Classroom. Siapa yang paling cepat berkomentar di forum Google Classroom, Putri akan menambahkan poin anak-anak. Nah, yang pertama, organ telinga yang berfungsi untuk menampung gelombang bunyi adalah 3 tulang pendengar yang bagian tengah telinga itu apa saja? Dan yang terakhir, bagaimana cara merawat telinga? Nah, 3 pertanyaan tersebut silahkan pilih salah satu, tidak apa-apa, atau 3-tiganya dijawab tidak apa-apa. Berkomentar di forum Google Classroom. Siapa yang paling cepat yang pertama berkomentar itu akan memberikan poin. Nah, anak-anak, sekarang segeralah buka Google Classroom dan segera berkomentar di forum Google Classroom. Ibu akan menghitung sampai ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Segeralah berkomentar dan sampai jumpa.